Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Irsyad dengan NIM 2003-4034. Pada kesempatan kali ini, saya itu akan mempresentasikan instrumen untuk mendeteksi gempa bumi. Dan yang pertama, yaitu instrumentasi seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Apa itu seismometer? Seismometer berasal dari kata seismos, berarti getaran, dan kata metero berarti mengukur. Seismometer adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman dari alat ini disebut seismogram. Seismograf adalah alat pencatat parameter gempa yang dirangkai bersama dengan seismometer. Sebuah seismograf dapat mencatat gempa komponen vertikal dan komponen horizontal. Bagian pokok dari seismograf yaitu ada seismometer yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik, ada amplifier atau penguat, ada jam yang berfungsi memberi tanda waktu di setiap catatan, yaitu selanjutnya itu ada radio pusat penerima siaran tanda waktu, ada recorder atau pencatat, dan ada power supply sebagai sumber tegangan DC. Selanjutnya yaitu ada komponen dari sebuah seismometer, terdiri dari terminal, kabel, kumparan, magnet tetap, dan spring. Prinsip kerja dari instrumen ini yaitu pada dasarnya prinsip kerja seismometer adalah mengukur pergerakan relatif antara inersia massa dengan casing. Pergerakan tanah menyebabkan massa tersebut bergerak relatif terhadap medan magnet di sekelilingnya. Massa konduktif menghasilkan arus listrik di mana besar arus bergantung terhadap kecepatan pergerakan massa. Arus listrik akan dikirim ke digitizer dalam bentuk sinyal analog dan akan dikonversi ke sinyal digital. Selanjutnya yaitu ada desain dan realisasi akselerometer berbasis Arduino sebagai instrumen pendeteksi mikrotremor. Apa itu akselerometer? Akselerometer adalah perangkat yang berfungsi mengukur akselerasi yang tepat. Sensor akselerometer merupakan salah satu sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu objek atau benda. Akselerometer juga dapat mengukur percepatan dinamis dan juga statis. Alat bahan-bahan yang digunakan yaitu ada laptop Arduino Mega, sensor ADLX345 RTC modul, ada kabel, saklar, box listrik, dan ada software Arduino IDE. Alat ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk instrumen tersebut. Prinsip kerja dari instrumen yaitu mikrotremor terjadi secara terus-menerus. Terjadi saat getaran harmonik alami tanah yang terjebak di lapisan sedimen permukaan, terpantul oleh adanya bidang batas lapisan dengan frekuensi yang tetap, disebabkan oleh getaran mikro di bawah permukaan tanah dan kegiatan alam lainnya. Sehingga instrumen ini bekerja untuk mengetahui karakteristik lapisan tanah berdasarkan parameter frekuensi dominannya dan faktor penguatan gelombangnya. Ini merupakan skema pelaksanaan dari instrumen tersebut. Dan hasil bangun rancangnya yaitu asal rancang bangunnya yaitu bentuk tubuhnya berbentuk box dengan ukuran 18,5 kali 12 kali 7 cm. Bagian atas box terbuat dari plat besi. Selanjutnya itu ada rancang sistem elektronik dan pemrograman akselerometer berbasis Arduino berhasil dilakukan dimulai dari pemasangan seluruh model, membuat program yang dapat bekerja dengan efisien dari segi kecepatan energi, dan dibutuhkan saat bekerja dengan sampling rate pengembalian data yaitu 500. Selanjutnya itu ada prototipe pendeteksi gempa menggunakan metode perambatan gelombang pada sensor getar berbasis microcontroller dengan informasi SMS gateway. Ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi dari gempa bumi. Apa itu piezoelektrik? Teknik pengukuran perambatan gelombang pada lempeng tektonik dengan sensor getar sebagai pendeteksi perambatan gelombang yang terjadi. Peralatan sensor getar berupa piezoelektrik dan permukaan data menggunakan keypad microcontroller dapat bentuk menyimpan data, sehingga apabila terjadi fluktuasi nilai perambatan gelombang, maka alat akan mencatatnya. Ini merupakan instrumennya, yaitu pada sebuah kristal piezoelektrik, muatan listrik positif dan negatif itu terpisah, namun tersebar secara simetris sehingga secara keseluruhan kristal bersifat netral. Selanjutnya alat bahan yang digunakan yaitu ada sensor getar jenis piezoelektrik, ada LCD, ada pengendali berbasis mikrocontroller, ada 3 buah operasi up, down, dan enter, ada interval penyimpanan data minimal 1 menit dan maksimal 24 jam.
Ada Piranti RCT, ada satu daya baterai DC 3 volt, ada modem GSM. Selanjutnya itu dalam melakukan komunikasi data yang kiranya tepat untuk keperluan data logging adalah menggunakan SMS dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan kesesuaian dengan perangkat keras pendukungnya. Dalam perancangan yang dikembangkan, komunikasi dengan jarak jauh dalam rangka peringatan bencana dilakukan menggunakan layanan SMS dengan mengirimkan data teks yang mengandung beberapa kelompok data yang berfungsi yang berbeda-beda, seperti pada gambar di samping. Prinsip kerja dari piezoelektrisitas ini yaitu kemampuan dari suatu benda pada umumnya kristal dan keramik untuk menghasilkan potensial listrik sebagai respon terhadap tekanan mekanik yang diberikan. Efeknya itu salah satunya yaitu reversible, di mana tempat efek piezoelektrik ini langsung dan efek piezoelektrik itu balikan. Selanjutnya yaitu efek piezoelektrik langsung adalah produksi potensial listrik akibat adanya tekanan mekanik. Sedangkan pada efek balikan piezoelektrik adalah produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik. Contohnya adalah kristalit zirconet titanet yang akan mengalami perubahan dimensi sampai maksimal 0,1% jika diberi tegangan listrik. Ini merupakan realisasi alat, ini tanpa atas, tanpa bawah, dan ini sistem SMS atau gateway-nya. Dan ini merupakan sensor getar yang digunakan. Alat pendeteksi gempa yang terakhir yaitu ada accelerograph arrays. Accelerograph arrays. Apa itu accelerograph? Accelerograph merupakan instrumen yang digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat. Pada umumnya, peralatan accelerograph ditempatkan di daerah untuk mengukur variasi guncangan pada struktur geologis tempat. Accelerograph sangat berguna bila mana seismograf yang biasa digunakan untuk menentu lokasi magnitude kejadian gempa bumi off scale bahkan berhenti beroperasi apabila ada guncangan yang sangat kuat, sehingga tidak bisa memberikan data. Rekaman-rekaman accelerograph memberikan informasi berupa nilai percepatan tanah maksimum di suatu tempat akibat adanya gempa baik lemah maupun kuat. Ini merupakan gambar dari instrumentasi accelerograph tersebut. Spesifikasinya yaitu teknologi dari accelerogram ini menggunakan triaxial, yaitu kekuatan keseimbangan akselerometer dengan sensor pengganti kapasitas mengembalikan dan dapat mengkalibrasi koil. Skala ranknya itu mencapai lebih dari 4, menggunakan 19 soket penghubung sirkular. Ukuran digitalnya itu agak lebih minimalis dengan ukuran 8 kali 8 kali 3,75. Mempunyai digitizer yang sangat multifungsi, yaitu digitizer Taurus dengan memiliki 5 buah jack. Selanjutnya yang keenam yaitu digitizernya mempunyai soket memori yang dapat digunakan menyimpan data-data seismik pada setiap waktu. Kelebihannya yaitu alat ini merupakan standarisasi dari luar negeri, memiliki digitizer Taurus yang sangat multifungsi, lalu digitizernya bisa dipakai pada seismograf juga. Digitizernya itu dapat mengetahui kerusakan atau kesalahan pada sistem power supply, sensor, dan lain-lain. Prinsip kerja dari accelerograph ini yaitu sensor yang bekerja secara otomatis jika terpicu oleh gempa dengan intensitas tertentu. Nilai PGA dapat diperoleh melalui perhitungan metode empiris maupun metode absolut. Metode empiris adalah metode perhitungan nilai PGA dengan menggunakan rumus empiris sederhana, hanya menggunakan parameter jarak dan magnitudo gempa. Metode absolut adalah perhitungan nilai percepatan tanah maksimum dengan menggunakan data perekaman strong motion accelerograph. Pengukuran dilakukan dengan menghitung amplitudo maksimum komponen sinyal dari rekaman accelerograph. Ini merupakan peta penyebaran accelerograph di Indonesia yang jumlah totalnya yaitu ada 669 lokasi. Baik, untuk kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk zona merah rawan gempa bumi. Hal tersebut karena letak Indonesia itu di antara 3 lempeng.
Dengan semakin berkembang teknologi saat ini, sudah banyak ilmuwan yang mengembangkan alat pendeteksi gempa bumi. Upaya ini salah satu adalah bentuk mitigasi yang tepat untuk memberikan peringatan ini sehingga meminimalisir berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.